Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 5A dan kelas 5B yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di pelajaran agama Islam kita di pelajaran 11, makanan dan minuman. Ya, pelajaran 11 judulnya makanan dan minuman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak bisa lepas dari makanan dan minuman. Semua makhluk hidup di dunia memerlukan makanan dan minuman, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Makanan dan minuman menjadi kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Tanpa makanan dan minuman, makhluk hidup akan menderita kelaparan dan hal itu dapat membawa kematian. Apalagi di zaman sekarang ya, di saat-saat lockdown, kita juga susah untuk mencari makanan. Ya, kita lanjut di halaman berikutnya, jenis makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan makanan dan minuman dalam berbagai jenis, bentuk dan rasa. Menurut ajaran Islam, Allah telah menyediakan makanan dan minuman dalam berbagai jenis, bentuk dan rasa. Menurut ajaran Islam, ada dua macam makanan dan minuman, yaitu makanan dan minuman yang halal dan makanan yang haram. Apa itu makanan dan minuman yang halal? Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Oleh karena itu, semua yang ada di bumi ini pada dasarnya adalah halal, kecuali jika ada dalil yang menerangkan bahwa ia adalah haram dikonsumsi. Demikian juga dengan makanan dan minuman. Pada dasarnya semua makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang telah dijelaskan oleh syariat Islam tentang keharamannya, yaitu makanan dan minuman yang dapat merusak akal, jiwa, serta tubuh manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dengan begitu, yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang boleh kita konsumsi berdasarkan petunjuk syariat Islam. Nah, ini di garis bawah. Oleh sebab itu, kita harus bisa memilih dan membedakan makanan yang halal dari yang haram. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar mengkonsumsi makanan yang halal dan baik saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba." Fakulu, maka makanlah kalian mimma razaqakumullah, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian, halalan yang halal dan thayyiban yang baik. Yakni tersebut dalam surat An-Nahl ayat 114. Bagaimana menentukan kehalalan suatu makanan? Ada dua kaidah yang perlu kita ketahui untuk mengetahui kehalalan suatu makanan atau minuman. Yang pertama adalah semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang halal dimakan, kecuali yang mengandung racun dan yang membahayakan. Yang kedua, yaitu semua makanan dan minuman yang halal dikonsumsi, kecuali yang dapat merusak akal dan jiwa manusia, memabukkan atau mengandung najis. Misalnya, apa itu makanan yang mengandung najis? Banyak. Jenis makanan yang halal ditinjau dari tempat hidupnya. Makanan yang halal dibagi menjadi dua, yang berasal dari darat dan yang berasal dari air. Untuk sumber makanan yang berasal dari darat, maka semua jenis tanaman yang menjadi makanan pokok adalah halal. Misalnya umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Semuanya halal dimakan serta tidak mengandung zat yang membahayakan tubuh. Sedangkan untuk jenis hewan, ada 4 kategori yang halal untuk dikonsumsi. Yang pertama adalah semua hewan ternak, baik itu mamalia seperti kambing, sapi, dan kerbau, maupun unggas. Unggas itu ayam, bebek, burung dara, angsa. Yang kedua, hewan buruan seperti kijang, rusa, dan
kancil. Tentunya ketika berburu, kita menembak atau memanah harus dengan mengucap basmalah sebelum kita memanah. Kemudian serangga, baik yang masih hidup maupun sudah menjadi bangkai. Ini nomor 3 nih serangga. Serangga bukan cuma serangga ya. Yang dimaksud ini adalah mungkin belalang. Yang keempat, hewan halal hasil buruan yang ditangkap anjing khusus berburu. Adapun yang ini dalam kitab-kitab fikih banyak sekali ketentuan-ketentuannya tentang memelihara anjing. Adapun yang berasal dari air, maka semua jenis hewan yang hidup di air, baik air tawar, air payau, maupun air laut adalah halal untuk dikonsumsi, baik masih hidup ataupun yang sudah menjadi bangkai. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian saydul bahri, itu hewan-hewan buruan tangkapan yang laut, wa ta'amuhu, dan itu menjadi makanan yang lezat bagimu, mata'an lakum, dan sebagai perhiasan bagi kamu, walis sayyarah, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Jenis minuman yang halal. Semua jenis minuman baik yang masih murni maupun air yang sudah tercampur dengan zat suci seperti teh dan gula adalah halal. Demikian pula susu dari hewan ternak yang halal. Jadi minuman yang halal adalah minuman yang bersih, sehat, tidak mengandung najis, serta tidak merusak akal dan badan. Namun minuman tersebut akan menjadi haram apabila mengganggu kesehatan tubuh manusia. Tentunya minuman yang bercampur dengan alkohol ataupun benda-benda najis yang lainnya menjadi haram menurut syariat. Yang C, makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan beragam makanan dan minuman yang halal untuk manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram sebagai ujian ketaatan bagi hamba-hambanya. Jika dibandingkan, makanan dan minuman yang halal jauh lebih banyak dan lebih mudah didapatkan daripada makanan yang haram. Jadi kita lebih mudah mencari makanan yang halal daripada mencari makanan yang haram. Makanan dan minuman yang haram adalah segala jenis makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi orang Islam. Hanya makanan dan minuman halal yang boleh dikonsumsi oleh orang Islam. Sebagai umat Islam yang taat, kita harus bisa membedakan antara makanan yang halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Wa yuhillu lahumut thayyibat. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi mereka sesuatu yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka yang jelek-jelek atau yang buruk-buruk. Lalu bagaimana kita bisa menentukan makanan yang haram, keharaman suatu makanan? Ada 3 kaidah yang perlu kita ketahui untuk mengetahui keharaman suatu makanan ataupun makanan. Yang pertama adalah adanya dalil dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keharamannya. Sedangkan yang kedua, semua makanan dan minuman yang membahayakan akal, badan, ataupun akhlak manusia. Yang ketiga, semua jenis makanan dan minuman yang kotor dan menjijikan. 2. Jenis makanan yang haram. Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan bagi setiap muslim, yaitu yang pertama adalah bangkai dan darah, kecuali bangkai belalang dan ikan. Dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan uhillat lana maitatani wa damani, wa ammal maitatani al-khut wal jarad, wa amma damani al-kabid wa tahal. Dihalalkan bagi kami ikan dan belalang. Ya. Yang kedua adalah babi. Ini sudah hewan menjijikan ini. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hewan yang disembelih untuk selain Allah. Hewan untuk disembelih karena untuk berhala,
untuk ngidor kidul dan sebagainya, itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah hewan yang mati tercekik. Yang kelima, hewan yang mati karena dipukul. Dan yang keenam, hewan yang mati karena terjatuh dari tempat yang tinggi atau dari mana saja yang terjatuh, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang mati diterkam binatang buas. Yang kedelapan, bagian tubuh hewan yang masih hidup yang terpisah dari tubuhnya. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin sop buntut sapi yang masih hidup, dipotong buntutnya, kemudian dibikin sop, ini makanya nggak boleh ya. Kemudian hewan pemakan kotoran. 10, hewan yang menjijikan, hewan yang kita perintahkan untuk membunuhnya seperti ular, anjing galak, dan tikus. 12, hewan yang dilarang dibunuh seperti semut, lebah, burung hudhud, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih." والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. Lanjutnya ada wa antastaqsimu bil azlam. Ayat ini panjang ya, dalam surat Al-Maidah ayat 3, dan di ayat ini juga ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan karena Allah, hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Silahkan kalian lihat sendiri di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Yang ketiga, jenis minuman yang haram, yaitu yang pertama adalah arak ataupun khamr, baik itu yang memabukkan atau yang tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun." Ya, silakan nanti kalian pelajari dan kerjakan latihannya. Nanti dikumpulkan ketika pas masuk saja karena sudah adzan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.